Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang nusyuz dan shikok. Mata kuliah Fikih Munakahat. Untuk perkenalan diri, nama saya Rizky Fitriantri, NIM 192131100, kelas Hukum Pidana Islam 3C. Topik pembahasan yang pertama pengertian nusyuz dan shikok, yang kedua dasar hukum nusyuz dan shikok, yang ketiga kriteria nusyuz, yang keempat penyelesaian shikok. Yang pertama pembahasannya adalah pengertian nusyuz dan shikok. Pengertian nusyuz. Menurut bahasa, nusyuz adalah masdar dari kata nasyaza yansuzu yang memiliki arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri, maka ia mengartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya. Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan nusyuz dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri. Menurut Syafi'iyah, perselisihan di antara suami istri. Sementara itu, ulama Hanabilah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Yang selanjutnya menurut Zuhaili, ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya. Menurut Ibnu Katsir, istri yang menentang suaminya, tidak melaksanakan perintahnya, berpaling dari suami dan membuatnya marah. Yang terakhir menurut Imam Khomeini adalah penentangan. Pengertian shikok. Shikok adalah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antar suami istri yang disebabkan kenusyuzan istri atau disebabkan suami yang berbuat nusyuz. Yang pertama menurut Rashid Ridho, perselisihan yang terjadi antara suami istri disebabkan karena istri nusyuz atau disebabkan karena suami berbuat kejam dan suka melakukan penganiayaan kepada istri. Yang kedua, Sayyid Sabiq, perceraian yang terjadi karena shikok tergolong perceraian yang membahayakan. Beliau juga mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat apabila seorang istri mendapat perlakuan kasar dari suami, maka dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Yang ketiga, menurut Kamal Mukhtar, shikok berarti perselisihan. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perselisihan atau pertengkaran yang memuncak antar suami dan istri. Pembahasan yang kedua adalah dasar hukum nusyuz dan shikok. Dasar hukum nusyuz. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fi madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang selanjutnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nuzuzan aw i'radan fala junahan 'alaihima an yusliha bainakuma sulha
wa sulhu khair wa ahdiratil anfusus suh wa intuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebesar-besarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya dasar hukum syikok. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Ya, artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang selanjutnya, kriteria nusyus. Kriteria nusyus yang pertama menurut ulama Hanafi, apabila seorang istri keluar dari rumah suami tanpa izin suami dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan. Yang kedua menurut ulama Maliki, apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan menolak untuk digauli serta mendatangi tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, maka ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menurut ulama Syafi'i, apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Yang keempat menurut ulama Hambali, apabila ia tidak melakukan tindakan yang memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan. Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk nusyus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Yang kedua, apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan dia bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. Yang ketiga, istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas. Yang keempat, apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat. Yang kelima, mengkhianati suami terkait dengan kehormatan dirinya, yaitu dengan menjalin hubungan haram dengan laki-laki lain. Yang terakhir, seorang istri yang keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri, padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau saat suami mengizinkan namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri dan lainnya. Pembahasan selanjutnya, penyelesaian sikok. Penyelesaian sikok, upaya pertama adalah adanya pihak ketiga yaitu hakam. Hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya perselisihan terhadap sikok. Dengan demikian, hakam dalam melaksanakan tugasnya cenderung bertingkah sebagai mediator. Posisi dan keberadaan hakam berfungsi sebagai media juru damai, manakala komunikasi damai antara suami istri tidak berfungsi lagi. Setelah upaya damai dilakukan dan kedua hakam memutuskan tidak ada jalan lain kecuali cerai, maka ada dua cara penyelesaian, yaitu hakam pihak suami menjatuhkan talak atau hakam dari pihak istri melakukan khulu atau talak tebus. Menurut Mahmud Yunus menegaskan, yang pertama, apabila terjadi sikok atau pertengkaran antara kedua suami
istri sehendaknya yang berkepentingan mengajukan itu kepada hakim. Yang kedua, hakim hendaknya mengangkat 2 orang hakam perdamaian, seorang dari keluarga istri dan seorang dari suami. Yang ketiga, tugas kedua hakam tersebut ialah mendamaikan antara kedua belah pihak. Yang keempat, apabila kedua hakam itu tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka kedua hakam dapat mengambil keputusan menjatuhkan talak atau mengkhulu. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa fungsi hakam terbatas mencari upaya penyelesaian dan perselisihan, tidak mempunyai kewenangan dan hak mengambil keputusan. Akan tetapi hakam punya kewajiban berupa wajib melapor kepada peradilan agama sampai sejauh mana usaha ia menjalankan fungsi hukum dan apa hasil yang diperolehnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.